Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Kita yakin dan percaya melawat kehidupan kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Karena itu di tempat dimanapun kita ada, Allah hadir di sana. Kalau sepanjang minggu ini kita boleh menerima pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Karena luar biasa mujizat pertolongan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Dan kita mau menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. Amin. Padamu kami percaya Tuhan. Padamu kami percaya. Haleluya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi segala-galanya Tuhan. Amin Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur, amin, padamu. Angkat pujian ini keluar dari dasar hati kita sebagai syukur atas segala kasih yang berlimpah-limpah yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan bermazmur, amin, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami sembah, kami muliakan kebesaran Tuhan, keagungan-Mu mengatasi segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir, mengurapi kami, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua karena kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan yang sempurna, mujizat dan pertolongan di tengah-tengah tantangan dan ujian. Engkau memberikan kami bagaimana melihat kuasa-Mu yang dahsyat nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin bersyukur buat segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami ingin berikan pengagungan atas segala kedahsyatan Allah. Kami memberikan pengagungan atas segala kedahsyatan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati rangkaian ibadah yang ada dari awal hingga selesainya. Dalam pimpinan dan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami siap memuji Engkau. Kami siap mengagungkan Tuhan. Allah yang dahsyat dan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita dahsyat. Amin. Dari ujung bumi ke ujung bumi memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Yang juga nyata dalam kehidupan kita. Amin. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Amin.
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sama-sama lebih sungguh lagi. Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, biar sangkakala berbunyi, amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi, sukacita surga mengalir dalam hidup kita, amin. Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Saudara, saya ingin saudara di rumah ketika kita mengatakan Allah diagungkan, saudara angkat tangan. Ya, sama-sama dengan saya. 2, 3. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dengan iman, dengan iman. 2, 3. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Kemenangan, sukacita tercurah. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kuasa, kekuatan, lawatan,
dalam pekerjaan firman-Nya akan melanda kehidupan kita. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita beri hidup dan hati yang bagaikan tanah yang subur untuk benih sorgawi itu ditaburkan. Amin. Kuasa Allah lebih besar, Kuasamu terlebih amin Yesus. Amin, Tuhanku terlebih besar. apapun keadaan saudara, Tak pernah terlambat janji. percayalah Allah melawat. Tuhan Percayalah pagi hari ini nolong hidup. terjadi jamahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kuasamu terlebih besar. Sehingga aja saudara mengangkat tangan dengan iman. Tuhanku terlebih besar. Allah kita lebih besar dari segala-galanya. Pernah terlambat Lebih besar dari pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan, Lebih besar dari segala apapun yang saudara sedang rasakan. Kuasamu terlebih besar. kuasamu terlebih besar. Percayalah Tuhan jamah kita pagi hari ini. Tuhanku terlebih Percayalah ada mujizat saat ini juga turun dalam kehidupan kita. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Menolong hidupku. Amin Yesus. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas Tak hidup kita. pernah terlambat Haleluya. janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Kita menyatakan hanya Engkau Tuhan dan hanya Engkau sumber pertolongan kami. Amin. Tuhan penolongku Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dari segalanya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tidak pernah terlambat Tuhan untuk Engkau memulihkan kehidupan kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu Sekali ya lagi katakan. Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terpujilah
namamu. Yesus, Yesus, Kuasamu terlebih besar Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, lawatan Tuhan menjamah kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, jika di antara saudara-saudara kami yang saat ini berada di tempatnya masing-masing sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, mereka mengangkat tangan untuk pergumulan hidup mereka Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami satukan hati kami. Kami sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan pertolongan, mujizat, memberikan kelegaan dan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika ada yang mengangkat tangan karena sedang mengalami sakit penyakit, mujizat-Mu juga Tuhan Engkau nyatakan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pujian penyembahan kami menjadi mezbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami Tuhan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap dibentuk oleh pekerjaan firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah supaya hidup kami boleh mengerti dan memahami setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru, bahkan sukacita surga dan pembentukan Allah bekerja di tengah-tengah penyampaian firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Allah. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua yang ada merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Lewat setiap peristiwa yang kita hadapi, ada satu rencana Tuhan yang indah. Lewat setiap proses pembentukan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saudara, Dia ingin membuat hidup kita lebih indah di pemandangan matanya. Puji nama Tuhan saudara. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, dari pembacaan ayat ini Yesus mengajarkan sesuatu yang sederhana, ya, tetapi sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, sederhana tapi penting saudara. Ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting. Yang tidak berbuah dikatakan akan dipotong supaya berbuah. Yang sudah berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, proses ini ada pada semua tanaman buah saudara. Tetapi lebih khusus saudara, Yesus berbicara tentang pohon anggur. Ya. Kalau hidup kita diumpamakan sebagai ranting saudara, tentu proses dipotong, dibersihkan adalah suatu keadaan yang tidak enak. Bahkan kita bisa berkata menyakitkan.
Tetapi Yesus berkata ini harus dilakukan supaya ranting itu berbuah dan bahkan berbuah lebat. Sebab jika ranting itu tidak berbuah, dikatakan dia akan dibuang dari pokoknya dan kering, dicampakkan ke dalam api kemudian dibakar, saudara. Jadi proses memotong dan membersihkan adalah satu gambaran, saudara, bagaimana kita harus membuang hal-hal yang buruk, yang najis, segala dosa, perilaku, perbuatan, karakter, kata-kata yang kotor dan sebagainya, saudara. Harus benar-benar dihilangkan dari kehidupan orang Kristen, dari murid-murid Yesus. Jadi saudara, ada alasan mengapa Tuhan Yesus memotong dan membersihkan hidup kita. Kalau kita lihat yang pertama, saudara, agar hidup kita menjadi lebih indah. Hidup kekristenan itu indah, saudara. Ya. Karena di dalamnya ada berkat, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya. Kalau kehidupan kita, saudara, ada dalam kesusahan, dalam tekanan, itu kita harus cek. Berarti ada sesuatu yang tidak beres, saudara, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk stres, saudara. Ya. Jika antara pasangan hidup, misalnya saudara suami dan istri, di dalam kehidupan rumah tangga selalu ada cekcok, selalu ada stres, saudara, tidak bahagia, kita tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangga itu. Demikian juga kehidupan kita secara rohani di hadapan Tuhan. Jadi hidup kekristenan itu menyenangkan. Meskipun saudara ada pergumulan, ada tantangan, ya, pasti selalu ada. Tetapi saudara tetap menyenangkan. Karena kita tahu bahwa itu semua adalah satu proses yang membawa hidup anak Tuhan semakin hari semakin baik. Dan terus meningkat dari waktu ke waktu sampai sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Saudara, ada satu contoh, perhatikan Daniel, saudara. Ya, dia tetap tenang meskipun tekanan yang ada begitu besar, menguji kesetiaannya, saudara, kepada Allah. Bahkan Daniel dibuang di dalam gua singa. Alkitab, saudara, tidak mencatat bahwa Daniel stres dalam keadaannya, saudara. Tidak. Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudara, dimasukkan ke dalam dapur api, dipanaskan 7 kali dari biasanya, saudara. Mereka tetap tenang. Tidak panik, tidak tertekan, apalagi sampai murtad, saudara, meninggalkan Tuhan. Tidak, mereka tidak lakukan itu. Mereka tetap memiliki harga diri. Proses itu justru membuat hidup mereka makin indah di pemandangan mata manusia dan Allah. Saudara, alasan kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus memotong dan membersihkan kehidupan kita. Supaya kita layak untuk menerima berkat. Karena berkat yang mau Tuhan berikan itu adalah satu berkat yang baru. Di dalam Alkitab, saudara, ada firman yang berkata, anggur yang baru tidak dapat disimpan dalam kirbat yang lama. Di dalam tempat yang lama, saudara. Bocor dia, saudara. Jika hati kita tidak siap, saudara, maka yang ada adalah kesombongan diri. Bocor, saudara, hati kita. Ketika berkat Tuhan datang, kita harus tetap memiliki kerendahan hati. Anggur yang baru harus ada dalam kirbat yang baru. Tuhan mau, saudara, memproses kita supaya kita layak untuk menerima berkat. Semakin diberkati seorang anak Tuhan, dia harus semakin setia, semakin memuliakan Tuhan. Itu tandanya, saudara, orang yang berhasil diproses oleh Tuhan. Proses dari Tuhan itu tidak hanya supaya kita layak menerima berkat, tetapi terlebih, saudara, supaya kita mampu menjadi berkat.
Tuhan tidak menghendaki saudara kekristenan kita ini biasa-biasa saja. Tuhan mau saudara kekristenan kita ini berkualitas. Ya, yang hidupnya bisa menjadi berkat. Lewat kehidupannya saudara nama Tuhan dipermuliakan. Melihat kehidupannya, karakter hidupnya, orang lain bisa menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Berikutnya saudara, alasan yang ketiga, proses itu harus terjadi supaya kita menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Akhirnya saudara, kita sampai pada satu tingkatan di mana kita ini adalah mempelai Kristus. Artinya saudara, apa yang kita miliki itu milik Tuhan juga. Begitu juga saudara, sebaliknya, apa yang Tuhan miliki itu pun milik kita juga. Ya. Seperti pasangan hidup saudara, suami istri. Mereka akan punya bersama-sama. Kita tidak akan mengecewakan hati Tuhan. Karena kita tahu saudara, Tuhan juga tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Jadi Roh Allah tinggal dan menyatu di dalam kehidupan kita. Bekerja dari waktu ke waktu saudara, untuk menyempurnakan gerejanya. Itulah saudara dan saya. Saudara, kita kembali membaca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekarang pertanyaannya adalah saudara, sudah siapkah kita masuk di dalam proses pembentukan Allah itu? Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai proses pembentukan Allah, Tuhan tidak pernah gagal saudara. Ya. Namun hasil dari proses pembentukan itu sangat tergantung pada kesediaan kita. Tuhan belum selesai bukan karena Tuhan tidak mampu. Tuhan belum selesai karena kita saudara belum mau. Kita belum bersedia diproses. Bangsa Israel saudara diproses Tuhan selama 40 tahun. Ya, di padang gurun. Bukan jangka waktu yang singkat saudara. Tapi bukan berarti karena Tuhan tidak sanggup memproses mereka dalam waktu yang singkat. Itu terjadi karena bangsa Israel tegar tengkuk. Tidak bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Allah tidak pernah gagal. Rencananya selalu rencana yang terbaik. Namun hasil pembentukan Tuhan sangat tergantung dari kesediaan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik saudara. Hadapi, mungkin hari-hari ini saudara, hadapi pemotongan, pembersihan itu dengan senyum. Sekali lagi saudara, meskipun rasanya tidak nyaman, sakit, ya, tapi hadapi dengan satu semangat, dengan satu sukacita. Yesus sedang membentuk hidup kita untuk menjadi lebih indah dan lebih indah lagi dari hari ke hari. Ya puji nama Tuhan saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara berkata, inilah hidupku Tuhan, mari bentuk aku saudara, supaya lebih indah di pemandangan Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu, Memuliakan Engkau. memuliakan nama-Mu. Bapa kami dalam surga, mari tilik Tuhan kehidupan kami. Mari potong Tuhan, kalau ada ranting yang harus Engkau potong. Mari bersihkan kehidupan kami Tuhan. Kalau ada dalam kehidupan kami hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan, yang kotor, Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan. Meskipun tidak nyaman, meskipun menyakitkan Tuhan, semua proses yang harus kami alami. Tetapi kami percaya jika Engkau sendiri Tuhan yang melakukannya, maka kehidupan kami akan semakin indah dari waktu ke waktu. Bapa kami dalam surga, sempurnakanlah gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Supaya hidup kami tidak bercacat dan tidak bercelah menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan kami percaya Tuhan hari-hari ini kami terus diproses Tuhan. Kami terus mengalami pembentukan yang daripada Allah sendiri. Bapa dalam surga kami hamba-Mu menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan. Baik dari anak-anak Mighty Kids yang ada, pemuda, bahkan orang-orang dewasa Tuhan. Semuanya Tuhan, kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami dijauhkan Tuhan daripada segala sakit penyakit yang ada. Kami tetap dalam berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami kasih ini Tuhan. Sudah beberapa bulan ini, bangsa kami Tuhan ada dalam keadaan pandemi yang ada Bapa. Yang membuat seluruh keadaan yang ada Tuhan juga makin memburuk Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau menilik keberadaan kami semua Tuhan. Engkau memimpin kiranya Bapak Presiden yang ada, bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan, ada dalam tangan-Mu sendiri Tuhan. Bebaskan Tuhan daripada segala mara bahaya, sakit penyakit yang ada Tuhan. Supaya kami ada dalam kehidupan yang tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan setiap umat-Mu yang ada Tuhan, Engkau menilik satu persatu. Dan Engkau memberkati setiap kami yang ada, yang mendengarkan siaran ini Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kita memang saat ini masih beribadah online ya, di rumah masing-masing ya, sampai segala sesuatu yang ada bisa memungkinkan kita untuk kita beribadah di gereja kembali. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.